Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Kalian sudah tahu atau lupa? Baik, kita bahas bareng-bareng ya. Lihat, perhatikan. Perilaku terpuji yaitu perbuatan yang baik. Contohnya nih, A. Berkata yang baik. B. Hormat dan patuh. C. Bersyukur. D. Pemaaf. E. Jujur. Dan yang F. Percaya diri. Bagian A. Berkata yang baik. Nah, berkata yang baik itu perkataan yang sopan dan santun. Contohnya, kalian pernah sering melakukan di kelas ataupun dimanapun kalian berada. Ya, seperti yang nomor 1 nih, mengucapkan salam. Nah, itu kan sering kalian lakukan tuh. Kalian ucapkan di sekolah, di rumah, ya. Assalamualaikum ketika ketemu ustadz dan ustazah, bertemu dengan orang tua dan teman-teman kalian. Terus yang kedua, menyapa teman. Nah, ini juga menyapa teman itu sangat baik ya, yang sopan. Setelah kita mengucapkan salam, boleh kita hai atau apa kabar gitu ya. Terus yang ketiga, berdoa. Nah, ini berdoa juga kata-katanya itu yang baik agar Allah mendengar doa kita ya. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Nah, terus yang bagian B-nya, hormat dan patuh. Apa itu hormat? Hormat yaitu menghargai. Nah, terus patuh yaitu suka menurut. Contohnya nih yang nomor 1, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, contohnya misalkan kita disuruh sama orang tua untuk mengambil minum. Ya, kita langsung tuh ngambil minum 1 gelas ya. Ini ayah atau bunda. Nah, itu termasuk kepada patuh. Terus kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan orang tua kita, ayah atau bunda, itu termasuk kepada hormat. Jadi kita menghargai omongannya atau pembicaraannya ayah bunda kita. Terus yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini mirip ya. Jadi hormat ketika ustadz dan ustazah sedang menjelaskan pelajaran, kalian mendengarkan, tidak ngobrol. Terus ketika ustadz dan ustazah menginstruksikan atau menyuruh, silakan tulis, kalian langsung tulis tuh. Nah, itu patuh, nurut kepada ustadz dan ustazah. Ada lagi banyak ya. Kalian bisa, ustadz minta tolong untuk ambilkan atau hapus papan tulis, kalian langsung tuh mau ya. Artinya kalian mau nurut. Nah, itu. Yang bagian C ini bersyukur. Nah, bersyukur itu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ucapannya apa? Alhamdulillah. Ya, lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Contoh nih yang nomor 1. Alhamdulillah sudah selesai belajar hari ini. Nah, terus yang kedua, berdoa setelah makan dengan membaca alhamdulillah. Jadi setiap kegiatan, aktivitas kalian itu diakhiri dengan membaca alhamdulillah agar berkah. Ilmunya juga bermanfaat untuk kalian. Ketika kalian belajar, kalian akhiri dengan alhamdulillah sudah selesai belajar hari ini ya. Jadi setiap kegiatan apapun di rumah atau di sekolah, dimanapun kalian berada, mengakhirinya mengucapkan alhamdulillah. Bagian D, pemaaf. Nah, pemaaf itu bila orang lain berbuat salah kepadamu, lalu kamu memaafkannya ya. Nah, ini kita sering nih di sekolah ya, ada teman kita nggak sengaja. Nah, yang contoh yang nomor 1 nih,
teman kamu tidak sengaja menginjak kaki kamu, dia minta maaf, lalu kamu memaafkannya. Nah, itu contoh yang baik. Ya, langsung memaafkan. Ya, walaupun kita sakit sebenarnya, tapi kita harus langsung memaafkannya. Karena suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi di apapun, diperlakukan seperti apapun, Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Nabi Muhammad selalu memaafkan umatnya ketika umatnya itu melakukan kesalahan kepadanya. Itu ya. Yang bagian E, jujur. Nah, jujur itu setiap perkataannya benar dan tidak berbohong. Nah, selain itu juga kalau kita menjadi anak yang jujur, akan disayang sama Allah. Disukai juga sama orang tua, ustadz dan ustazah, ya, guru, dan teman. Contohnya nih nomor 1. Ketika kamu menemukan buku teman kamu yang jatuh, lalu kamu memberikannya. Ya, misalkan teman kita nggak tahu tuh bukunya jatuh atau uangnya jatuh. Nah, kita kan lihat tuh, langsung kita berikan nih. Nih temanku, tadi kamu uang atau bukunya jatuh nih, aku kembalikan ya. Nah, itu contoh yang baik. Itu termasuk orang yang jujur, ya. Lanjut yang bagian F. Nah, ini yang bagian terakhir, percaya diri. Nah, kita sering dengar tuh, ya, pede kamu gitu kan. Nah, itu kan pede itu singkatan dari percaya diri. Itu artinya yakin dan berani. Contohnya misalnya nomor 1 nih, berani ke depan kelas untuk berkenalan. Nah, ini biasanya kita pertama-pertama masuk sekolah nih, kadang malu kan. Nah, itu. Jadi kalau ada yang berani, wah dia berarti pede, ya, maju ke depan, berani berkenalan duluan, tidak malu, ya, hebat. Terus yang kedua, berani bertanya kepada guru. Jadi ketika kalian gak paham ini soalnya atau materinya, saya belum ngerti nih. Nah, kalian misalkan langsung tanya tuh, Ustadz dan Ustazah, mohon maaf aku bertanya. Nah, itu bagus, ya. Kalian berarti berani bertanya, ya, nggak diem aja, ngerti tidak ngerti diem aja, ya. Giliran Ustadz tanya, ngerti tidak Ustadz, wah tadi nggak bertanya gitu. Jadi kalau kita ada yang nggak paham, kita langsung tanya, ya, gitu. Baik, yang harus kamu ketahui nih, nah ini penting sekali nih, ya, yang harus kamu ketahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Apa itu akhlak? Tadi udah kita bahas, yaitu akhlak itu perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perbuatan yang baik. Udah kita sebutkan tadi tuh dari A sampai F, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi iman Islam yang sempurna, iman kita ingin sempurna, Islam kita yang ingin sempurna, kita perbaiki akhlak kita dulu, ya. Insyaallah kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang Ustadz sampaikan mengenai perilaku terpuji ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian, terutama khususnya untuk Ustadz yang menyampaikannya. Sekian dari Ustadz mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.